Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Garibald Triuda dengan NIM 0704202073. Di sini saya akan membawakan atau menerangkan materi tentang kata. Langsung saja saya akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian kata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI tahun 1997, kata dapat didefinisikan menjadi beberapa makna. Berikut ini definisi kata menurut KBBI. 1. Kata dapat berupa elemen terkecil dalam sebuah bahasa yang diucapkan atau dituliskan dan merupakan realisasi kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. 2. Kata adalah sebuah konversasi bahasa. Ketiga, kata adalah morfem atau kombinasi beberapa morfem yang dapat diujarkan sebagai bentuk yang bebas. Yang keempat, kata adalah satuan unit bahasa yang dapat berdiri sendiri dan terdiri dari satu morfem atau beberapa morfem gabungan. B. Unsur pembentukan kata. Pembentukan kata disebut juga morfologi. Morfologi adalah subsistem yang berupa proses untuk mengelola leksem atau huruf menjadi kata. Dapat dikatakan bahwa leksem merupakan masukan dan kata merupakan hasil dalam proses pembentukan kata. Leksem sebagai unsur leksikon diolah menjadi kata melalui proses morfologis. Ada beberapa jenis proses morfologis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, derivisasi, zero atau gramatikalisasi. Derivasi, zero atau gramatikalisasi adalah proses pembentukan kata yang mengubah leksem tunggal menjadi kata tunggal. Leksem makan yang berupa leksem tunggal diubah menjadi kata tunggal. Makan melalui proses derivasi zero. Selama ini kita menyebut kata makan sebagai kata dasar, padahal sebelum menjadi kata makan adalah sebuah leksem jika dilihat dari kategori kata. Kata dasar dalam bahasa Indonesia dapat berupa nomina atau kata benda, verba atau kata kerja, adjektiva atau kata sifat, numerilia atau kata bilangan, dan lain-lain. Yang kedua, afiksasi. Afiksasi atau penghimbauan adalah proses morfologis yang mengubah sebuah leksem menjadi kata setelah mendapat afiks, yang dalam bahasa kita cukup banyak jumlahnya. Misalnya, kata dilihat berasal dari leksem lihat, yang mengalami proses morfologis afiksasi dengan memperoleh afiks di. Afiksasi dalam bahasa kita meliputi pemberian awalan atau prefiks, akhiran atau sufiks, sisipan atau infiks, imbuhan, gabung atau simulfiks, imbuhan terbelah atau konfiks, dan kombinasinya. Awalan dapat berkombinasi dengan berbagai kategori kata. Akhiran yang digunakan dalam proses morfologis adalah an, kan, i, seperti laporan, laporkan, dan cabuti. Penggunaan sisipan atau infiks tidak seproduktif imbuhan yang lain. Sisipan yang digunakan adalah l, m, r, dan in. Sisipan l mengandung kata kumpulan, sisipan m bermakna sifat, sisipan l bermakna mengandung, sisipan in menggunakan sebagai padanan akhiran asing yang berarti yang di kan. Reduplikasi. Reduplikasi atau pengulangan adalah proses morfologis yang mengubah sebuah leksem menjadi kata setelah mengalami proses morfologis reduplikasi. Entah dwipura atau pengulangan suku awal, dwilingga atau pengulangan penuh.
Dwilingga salin suara, pengulangan penuh berubah bunyi. Dwiwasan atau pengulangan suku terakhir. Misalnya leksem rumah dapat dibentuk menjadi sebuah kata ulang dengan menggunakan proses morfologis reduplikasi. Dwilingga atau pengulangan utuh menjadi rumah-rumah. Leksem tamu dapat dibentuk menjadi sebuah kata ulang dengan menggunakan proses morfologis reduplikasi. Dwipura atau pengulangan awal kata tetamu. Leksem balik dapat dibentuk menjadi sebuah kata ulang dengan menggunakan proses morfologis reduplikasi. Dwilingga salin suara menjadi bolak-balik. Selain pengulangan seperti dikemukakan di atas, pengulangan dapat pula dilakukan dengan penambahan imbuhan pada kata ulangnya, seperti pepohonan atau pohon-pohonan, dan lain-lain. 4. Komposisi. Komposisi atau pemajemukan adalah proses morfologis yang mengubah gabungan leksem menjadi satu kata, yakni kata majemuk. Misalnya, leksem sapu dan leksem tangan dapat dibentuk menjadi sebuah kata majemuk dengan menggunakan proses morfologis. Komposisi menjadi sapu tangan. Pemajemukan dapat berupa pemajemukan bentuk bebas dengan bentuk bebas, pemajemukan bentuk bebas dengan bentuk terikat, dan pemajemukan bentuk terikat dengan bentuk terikat. Contoh pemajemukan bentuk bebas dengan bentuk bebas yaitu kerjasama, terima kasih, buku kas, riwayat hidup, dan lain-lain. Contoh pemajemukan bentuk bebas dan terikat yaitu biodata, non-partai, narasumber, pasca tsunami, dan lain-lain. Yang kelima, abreviasi. Abreviasi adalah proses morfologi yang mengubah leksem atau gabungan leksem menjadi kependekan, jadi pemendekan kata atau abreviasi. Merupakan salah satu cara proses pembentukan kata, yakni dengan menyikat kata menjadi huruf, bagian kata atau gabungan sehingga membentuk sebuah kata. Pembentukan kata melalui proses abreviasi ini meliputi singkatan, akronim, dan lambang. Sebenarnya singkatan oleh akronim tidak dikembangkan oleh pusat bahasa. Alasannya agar bahasa Indonesia tetap terkendali pada rambu-rambu yang sudah ada. Akan tetapi dalam kenyataan sehari-hari, singkatan dan akronim tumbuh subur seperti jamur dan kini sudah melimpah. Dapat kita saksikan bahwa hampir setiap hari muncul singkatan atau akronim baru. Tujuan masyarakat membentuk singkatan agar sebuah kata, sebuah frasa, atau sebuah kalimat tidak diucapkan panjang-panjang. Namun pembentukan singkatan atau akronim yang tidak terkendali akan mengakibatkan bahasa kita kacau balau. Akhirnya tidak jelas mana yang benar dan mana yang salah. Singkatan dan akronim kalau diperinci lebih detail lagi menjadi beberapa tipe, yaitu proses pemendekan, akronim, kontraksi, dan singkatan. Derivasi balik. Derivasi balik merupakan proses yang dapat menjelaskan mengapa bentuk dipungkiri yang seharusnya dimungkiri. Misalnya, mudah-mudahan doa yang kita mohonkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dapat dikabulkan olehnya. Bukan mudah-mudahan doa yang kita pohonkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dapat dikabulkan olehnya. 7. Analogi. Pembentukan kata melalui proses morfologis. Analogi dilakukan dengan bertolak dari bentuk yang sudah ada dalam bahasa Indonesia. C. Kata dasar dan berimbuhan. 1. Kata dasar. Dalam istilah linguistik,
Kata dasar diartikan sebagai dasar dari pembentukan kata yang lebih besar. Kata dasar merupakan kata yang dapat berdiri sendiri dan tersusun atas morfem atau gabungan morfem. Kata dasar terbagi menjadi dua jenis, yaitu kata dasar tunggal dan kata dasar kompleks. Kata dasar tunggal adalah kata dasar yang hanya memiliki satu morfem, contohnya api, air, pergi, mandi, sekolah, dan lain-lain. Sedangkan kata dasar kompleks memiliki dua morfem atau lebih, contohnya bersantai, berkemah, melarang, dan lain-lain. 2. Kata berimbuhan. Kata berimbuhan adalah kata dasar yang telah diberi imbuhan, baik itu awalan, sisipan, akhiran, ataupun awalan akhiran. Nama lain dari kata berimbuhan adalah kata turunan. Contoh kata berimbuhan yang menggunakan imbuhan awalan adalah bermain, menangis, berjalan, dan lain-lain. Contoh kata berimbuhan yang menggunakan imbuhan sisipan: gemetar, gemuruh, gerigi, gemilang, dan lain-lain. Contoh kata berimbuhan yang menggunakan imbuhan akhiran adalah tahunan, bulanan, puluhan, dan lain-lain. Contoh kata berimbuhan yang menggunakan imbuhan awalan dan akhiran adalah kesatuan, kedutaan, kepastian, dan lain-lain. Yang terakhir penutup. Kesimpulan. Kata adalah kumpulan beberapa huruf yang memiliki makna tertentu. Dalam KBBI, kata adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan suatu perasaan dan pikiran yang dapat dipakai dalam berbahasa. Dari segi bahasa, kata diartikan sebagai kombinasi morfem yang dianggap sebagai bagian terkecil dari kalimat. Sedangkan morfem terdiri adalah bagian terkecil dari kata yang memiliki makna dan tidak dapat dibagi lagi ke bentuk yang lebih kecil. Dan materi kata yang telah saya sampaikan, maaf apabila kurang detail atau ada salah kata-kata saya mohon maaf. Semoga bagi teman-teman yang melihatnya dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.